termohon juga tidak dalam urusan berkaitan dengan hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut. 2. Bahwa juga tidak ada relevansi antara prosesi pengangkatan pimpinan termohon dengan ruang lingkup pra-peradilan yang hendak diujikan oleh pemohon. Suksesi kepemimpinan pada lembaga termohon tidak seharusnya menjadi alasan. Sekali lagi, termohon bukan organisasi politik yang menggunakan anasir-anasir politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi termohon sebagai institusi penegak hukum. 3. Bahwa sungguh tidak linear dengan petitum yang dimohonkan berkaitan dengan kedua hak dalil tersebut. Seharusnya secara formil, dalil-dalil dalam permohonan pra-peradilan atau posita atau fundamentum petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau urian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutan, atau dengan kata lain posita atau fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh termohon tersebut, hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh pemohon di dalam permohonannya merupakan penjelasan atau uraian yang bertujuan untuk mendukung dalil pokok permasalahan pemohon, yaitu penetapan pemohon sebagai tersangka. Namun untuk menilai apakah dalil tersebut memiliki relevansi dengan pokok permasalahan perkara aku, hakim akan mempertimbangannya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa akan tetapi selanjutnya, setelah hakim mempelajari dan mencermati permohonan pemohon maupun jawaban termohon, yang mana penetapan pemohon sebagai tersangka didasari oleh 2 surat perintah penyidikan sebagai berikut. 1. Surat perintah penyidikan nomor sprint /12/00.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dengan dugaan merintangi penyidikan. 2. Surat perintah penyidikan nomor sprint /12/00.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dengan dugaan memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan 2 surat perintah penyidikan tersebut di atas jelas adalah terkait dengan dugaan 2 tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara. Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon bab 3 butir D yang menyatakan penetapan tersangka oleh termohon tidak didukung oleh 2 alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang bersangkutan, dan justru mengacu pada alat bukti perkara yang lain yang sudah inkrah van gewetsde berkekuatan tetap, sehingga penetapan tersangka tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Maka timbul pertanyaan, apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan berdasarkan sprindik nomor 152, atau untuk dugaan tidak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam sprindik nomor 153, atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus. Di mana jika mendasarkan pada dalil permohonan pemohon maupun dalil bantahan termohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra-peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam 2 dugaan tindak pidana pada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar 2 penetapan tersangka berikut. Sah tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon dalam pra-peradilan ini, apalagi lazimnya pembuktian terhadap dugaan 2 tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula. Maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana
berbeda dan tentunya berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan untuk penetapan status tersangka pada kedua dugaan tindak pidana tersebut, yang bisa saja pada saat penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah, sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya dinyatakan tidak sah oleh hakim, sehingga pada akhirnya menyulitkan hakim dalam pertimbangan serta amar putusan pra peradilan. Padahal sebagaimana ketentuan pasal 2/4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan, bahwa pra peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dilakukan dengan pemeriksaan singkat. Bahkan dalam ketentuan pasal 82/C KUHP dilakukan secara cepat dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan, yang mana pemaknaan pemeriksaan singkat walaupun tidak dijelaskan dalam ketentuan Perma nomor 4 tahun 2016 tersebut, namun merujuk pada ketentuan pasal 203 ayat 1 KUHP yang dimaksud pemeriksaan singkat yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah. Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut, hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam 2 permohonan pra peradilan, bukan dalam 1 permohonan. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya 2 surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam 1 permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra peradilan. Maka terhadap eksepsi termohon A2 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana terus di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon. 2, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Maka persidangan dalam perkara pra peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Saya Tifal Solesa dalam Breaking News. Anda sudah mendengar keterangan ataupun juga putusan yang dibacakan Hakim Tunggal pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyanto atas permohonan pra peradilan yang dilayangkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusan tadi, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak
permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto dengan satu alasan mendasar, yakni permohonan penolakan atas terbitnya 2 sprindik terhadap Hasto untuk 2 kasus berbeda tidak dipisah dalam permohonan pra-peradilan. Menurut hakim, seharusnya Hasto dengan alasan menolak terbitnya 2 sprindik untuk 2 kasus, yakni terlibat dalam suap terhadap kasus penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024 dan sprindik tentang perintangan penyidikan tidak dipisah dalam 2 permohonan pra-peradilan yang berbeda. Ini didasari lagi pada putusan inkrah di tingkat pengadilan negeri yang baru keluar hanya untuk 1 perkara saja, yakni suap penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Kami akan jeda sebentar, tetap di Kompas TV.